warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bapak Ibu, calon guru penggerak dan seluruh guru yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, terutama yang ada di SMK Yanikmat tempat saya mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 6 akan menyampaikan tentang koneksi antar materi yang ada pada modul 3.1. Pada modul ini atau pada bagian koneksi antar materi ini, kami para calon guru penggerak diperintahkan untuk membuat kumpulan dari berbagai materi yang sudah kami dapat dari bulan Agustus hingga saat ini, mulai dari materi-materi awal terkait dengan pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara hingga materi yang terbaru, yakni terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan panduan yang mungkin akan menjadi rujukan dalam saya menyampaikan koneksi antar materi pada kesempatan kali ini. Yaitu yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Kita sebagai seorang guru adalah juga seorang pemimpin. Pemimpin di dalam kelas, pemimpin di dalam pembelajaran yang pastinya akan menemukan berbagai kasus, berbagai kejadian yang kemudian di dalam kita membuat sebuah keputusan, kita akan berasumsi, kita akan menggunakan rujukan, yakni berupa filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana pemikiran beliau adalah bagaimana pendidikan itu berpihak kepada murid, sehingga apapun yang kita putuskan itu berdampak baik ataupun berdampak positif kepada murid yang kita didik. Kemudian Bapak-bapak, Ibu guru hebat semua, pertanyaan kedua, nilai apa yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Yang paling utama adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi banyak sekali nilai kebajikan yang ada pada diri kita, baik itu secara lahiriah maupun secara batiniah, mulai dari nilai keadilan, kejujuran, kepedulian, rasa empati, simpati, dan seterusnya. Itu akan menjadi salah satu penyebab di dalam kita membuat sebuah keputusan, terutama keputusan yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Menurut saya, sebagai seorang guru penggerak, dengan adanya materi coaching di beberapa bulan yang lalu, membuat saya termotivasi untuk bisa mengcoaching diri saya sendiri, rekan sejawat saya, rekan mengajar saya, dan lebih utama lagi murid-murid saya. Bagaimana meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kemampuannya, skillnya, sehingga coaching itu menjadi salah satu sarana untuk membuat sebuah keputusan yang baik, sehingga kita melakukan coaching itu, oh ternyata ini harus kita arahkan, oh ini ada potensi yang tersembunyi yang harus dibangkitkan. Nah, dari materi coaching itu terhadap pengambilan keputusan ada satu garis lurus yang sangat baik, yang sangat berkaitan, sehingga coaching itu atau bimbingan itu berdampak kepada setiap pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh seorang guru, oleh seorang pemimpin pembelajaran maupun seorang pemimpin di kelas. Kemudian, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Di beberapa modul sebelumnya, kita sudah diajarkan bagaimana tentang praktek pengendalian emosi, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik ketika kita ada amarah, rasa kesal, kemudian kita melakukan tarik napas yang dalam, kemudian melepaskannya pelan-pelan. Itu juga menjadi salah satu cara sebelum kita membuat keputusan. Artinya
memberikan jeda dalam membuat keputusan sehingga moral ataupun estetika ataupun aspek sosial emosional yang kita miliki terkontrol dulu, sehingga putusan yang kita buat itu bukanlah keputusan yang emosional atau keputusan yang tiba-tiba malah membuat sehingga nanti malah dampaknya kurang baik. Kemudian bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Menurut saya, ketika kita menemukan studi kasus yang berkaitan dengan moral, ya kita akan kembali bagaimana keyakinan kita terhadap nilai luhur, nilai jati diri kita, nilai kepedulian kita, kejujuran kita, rasa empati kita, yang ketika nilai-nilai itu kita munculkan secara kondisional, maka ketika ada kesalahan secara moral, misal kita melakukan teguran yang berlebih kepada anak, maka akan ada rasa bersalah pada diri kita. Ada yang kurang pas terhadap pola pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Yang harapannya ke depan keputusan-keputusan yang kurang tepat itu diperbaiki. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan yang tepat sehingga tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sekali lagi, untuk menciptakan keputusan yang tepat perlu pengetahuan yang luas, pemikiran yang jernih, hati yang tenang, sehingga seorang pemimpin pembelajaran, baik itu seorang guru, kepala sekolah maupun warga sekolah, itu merasa nyaman dulu, sehingga ada perlu kolaborasi, kebersamaan di dalam melaksanakan keputusan yang sudah dibuat tadi, sehingga nantinya lingkungan sekolah bisa menjalankan keputusan yang telah dibuat secara bersama-sama sehingga dampaknya juga positif dan ada situasi yang kondusif. Kemudian tantangan yang ada di lingkungan di dalam menjalankan, tantangan pasti selalu ada, baik itu berupa tantangan dari mungkin yang kurang sepaham dengan keputusan yang dibuat, atau dengan kurangnya dukungan dari pimpinan, dari kepala sekolah, dari warga sekolah lainnya. Nah, inilah yang kemudian harus kita bangun dengan komunikasi, sehingga perubahan paradigma, perubahan kondisi di lingkungan sekolah tidak bisa secara instan, secara konstan, secara tiba-tiba berubah menjadi langsung baik, tetapi butuh tahapan-tahapan, butuh proses yang harus dilalui. Kemudian bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Ketika kita memotivasi anak, kalau kamu ingin jadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, maka lakukan sesuatu yang baik hari ini. Nah, itu menjadi salah satu asbab, bisa jadi ke depan dia menjadi seorang yang lebih baik. Bukan berarti kemudian diukur dari hartanya atau dari segi nilainya, tapi bagaimana anak itu memiliki akhlak yang baik. Kalau dalam Islam itu adalah akhlakul karimah. Maka di masa yang akan datang, anak itu di masyarakat akan muncul rasa kepedulian, akan muncul prestasi tersendiri, bukan hanya dari segi nilai, tapi juga dari segi kemampuan bermasyarakat, komunikasi dengan masyarakat. Kemudian bagaimana seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan, artinya mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki seorang murid. Nah, inilah pentingnya adanya pembelajaran diferensial. Jadi perlu sekali pembelajaran diferensial, yaitu pembelajaran yang bukan hanya dari segi anak yang pandai, tapi anak-anak yang hari ini masih lambat, masih kurang pandai, bisa juga mampu mengimbangi. Artinya perlu standar minimal dengan standar maksimal, sehingga anak ketika memiliki kekurangan, dia tidak merasa minder, tetapi dia merasa termotivasi. Oh, saya sudah diberikan semangat oleh Pak Guru, oleh Bu Guru, sehingga kedepannya dia akan menjadi lebih baik. Kemudian kesimpulan akhir apa yang bisa ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan? Yang saya dapat simpulkan dari materi awal hingga akhir ini, semuanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang berkaitan mulai dari diri saya sendiri,
dari proses kita mengeksplorasi materi yang ada pada modul ini, kemudian kita melakukan ruang kolaborasi bersama fasilitator, bersama rekan sejawat, bersama rekan CGP lainnya, yang kemudian diikat dalam demonstrasi kontekstual dalam bentuk praktek nyata, yang kemudian dikuatkan lagi materi itu berupa elaborasi bersama instruktur, yang kemudian diakhiri dengan koneksi antar materi yang pada kesempatan kali ini saya buat. Dan nantinya di akhir periode atau di akhir pembelajaran setiap modulnya itu adalah aksi nyata atau praktik baik yang kita lakukan, baik itu di kelas, di masyarakat, di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Dan pada akhirnya sebagai seorang individu dan seorang pemimpin dan seorang calon guru penggerak, saya mengajak rekan-rekan semua untuk selalu jangan pernah lelah untuk belajar, berubah, berinovasi, dan bermanfaat. Satu kata atau kalimat yang disampaikan oleh Josh Wilhelm Friedrich Hegel, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.